berdasarkan Tata Wahyono, Emir Rizaldi, dan saya sendiri Grivaldi. Untuk judulnya, bentar ini masih belum. Untuk judul, Does leverage have impact commercial bank dan manufacturer firm? Untuk yang awalnya, dimulai dari abstrak, mungkin akan dijelaskan sama teman saya, Tirta Wahyono. Mana nih suaranya? Belum ada suaranya ya? Belum ada suaranya. Masih kamu mute, Ter. Masih belum ada. Dari menunggu Tirta keluar suaranya, saya lanjutkan ya, Pak. Dahulunya, pada dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang dilihat dari kinerja manajemen. Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksi masa depan. Dan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan yang lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa depan. Menurut Beckham dan Schwartzman 1988 dan Lindsay 2008, dalam berinvestasi, perlunya pengetahuan akan menganalisis laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Laporan keuangan mencerminkan suatu gambaran kinerja keuangan bagi sebuah perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji menganalisis pengaruh rasio profitabilitas dan rasio leverage terhadap kinerja perusahaan, perbankan, dan manufaktur. Dalam penelitian sebelumnya, dipilih oleh Owen Pricing Audit dan Herman B. Tito, Does financial leverage influence investment decision? The case of Mauritian firm. Dan Robert G. Savimo, PhD, MBA, PhD, dan Prof. Muhammad Sulaiman Mukras yang berjudul Financial Leverage and Performance of Listed Firm in a Frontier Market, Panel Evidence from Kenya. Dan juga penelitian dari Joseph Wolf Experimental Adventures and Antonia Carlo Aida University de Sao Paulo yang berjudul The Top US Company Performance Indicator. Ketiga penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan memiliki relevansi terhadap penelitian dalam penelitian ini, maka dari itu ketiga penelitian tersebut akan dijadikan acuan untuk memudahkan penelitian menyelesaikan penelitian. Terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, variable debt to asset ratio atau DAR berpengaruh positif pada kinerja perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan. Maksudnya itu. Hipotesis kedua, variable debt
To equity ratio atau DER berpengaruh positif pada kinerja desain manufaktur dan desain perbankan. Hipotesis ketiga, variable return of equity berpengaruh positif pada kinerja perusahaan manufaktur dan perbankan. Hipotesis keempat, variabel ROA berpengaruh positif pada kinerja perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan. Berikutnya metode penelitian. Penelitian kami mengumpulkan sampel melalui ringkasan laporan keuangan yang terbit dari www.idx.co.id yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pengumpulan sampel, peneliti menggunakan teknik pengumpulan purposive sampling. Purposive sampling digunakan untuk menggambarkan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik pemilihan sampel. Dalam pengumpulan sampel, peneliti memiliki batasan atau kriteria tertentu berdasarkan beberapa faktor. Pertama, perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2018, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap setiap tahunnya selama periode penelitian 2015 sampai 2018. Dan yang terakhir, perusahaan dengan sektor perbankan dan manufaktur yang menjadi anggota LGU 45 periode 2015 sampai dengan Januari 2019. Model pengujian hipotesis. Fleksibilitas keuangan, leverage, fleksibilitas keuangan dan aktivitas investasi, dan fleksibilitas keuangan yang menggunakan uang. Selanjutnya, statistik deskriptif. Berikut adalah statistik deskriptif yang ada di penelitian kami. Dalam tabel tersebut, bahwa rasio pemilikan kas terhadap ekonomi rata-rata standar deviasi sekian, menunjukkan bahwa 12% total aset perusahaan Indonesia terdiri dari kas dan setara kas. Rata-rata arus kas 0,2933 dengan deviasi sebesar 2,3533. Hal ini menyatakan bahwa arus kas rata-rata di antara perusahaan sektor industri dan konsumsi relatif stabil. Sedangkan untuk rasio modal kerja memiliki rata-rata nilai sebesar 0,258 yang menunjukkan bahwa sekitar 26% modal jaringan menyumbang besar total aset. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi kami. Saya jelaskan langsung dari sini ya saja. Untuk perbankan, rata-rata dari Tobin2 memiliki min 0,29967, DER 0,845, DER 6,865, ROA 6,865, ROE 6,865. Memiliki standar deviasi sebesar 0,11527. Suaranya hilang ya?
Mana nih kok hilang? Bentar Pak, ini Agil koneksinya agak bermasalah. Bentar. Saya lanjutkan ya Pak. Halo, suara saya keluar nggak ya? Halo. Ya, silakan. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi Agil koneksinya agak bermasalah. Selanjutnya yaitu langsung ke hasil uji regresi menunjukkan nilai profitabilitas yang lebih besar dari 0,05 untuk semua variabel yang diuji pada perusahaan manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio hutang dan profitabilitas dalam perusahaan manufaktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Babinski. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis utama yang menyatakan bahwa leverage dan profitability perusahaan manufaktur memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji regresi menunjukkan nilai profitabilitas yang lebih besar dari 0,05 untuk variabel profitability dan leverage yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER yang diuji pada perusahaan perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio hutang dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Babinski. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa perusahaan perbankan memiliki hubungan rasio hutang yang lebih signifikan daripada perusahaan manufaktur. Kesimpulan kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh leverage dan profitability perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran leverage diukur dengan debt to equity ratio atau DER dan debt to equity ratio atau DER, dan profitability diukur dengan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan Babinski. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan dari sektor perbankan manufaktur yang terdaftar di Indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis data badan pembahasan, penelitian ini menyatakan bahwa rasio hutang dan profitabilitas dalam perusahaan manufaktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan pada perusahaan perbankan rasio hutang dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang presentasi kelompok kami, saya kembali ke Pak Bantas. Silakan Pak Bantas. Ya, terima kasih. Jadi, pertanyaan saya adalah pertama, tadi belum dijelaskan pentingnya untuk membandingkan leverage di perusahaan perbankan dan perusahaan manufaktur. Ya, itu belum ada penjelasannya sepenangkapan saya. Karena seharusnya dua industri ini leverage-nya tuh nggak bisa dibandingkan, apalagi di perusahaan perbankan. Ini kan balik lagi kayak soal bonus yang saya berikan kemarin, di mana ada data yang menunjukkan bahwa ada perusahaan BUMN yang baik, ada perusahaan BUMN yang kinerja buruk, terus BUMN kinerja buruknya itu nomor satunya BTN. Itu kan sebenarnya yang saya tanyakan di situ pada kalian kemarin. Apakah ada yang salah pada saat BTN itu dianggap sebagai perusahaan dengan kinerja buruk nomor satu,
BUMN dengan kinerja buruk nomor 1 karena hutangnya paling besar di antara yang lain. Nah, itu salah sebenarnya. Dari gambar yang kemarin itu, yang soal itu harusnya jawaban kalian adalah BTN itu memang seharusnya hutangnya besar. Karena apa? Karena bank. Ya. Nanti akan saya berikan jawabannya lebih lanjut lagi. Nah, soal itu kebetulan kok sama seperti concern saya terhadap riset kalian. Ya, di mana kalian membandingkan leverage perbankan dengan leverage manufaktur. Ya, karena tadi kalian nggak memberikan penjelasan, ya saya nggak tahu sudut pandang kalian itu apa. Soalnya sepengetahuan saya ya seharusnya jelas nggak bisa dibandingkan. Kalau kalian ingat di beberapa diskusi sebelumnya, kalau ada pertanyaan kenapa banyak riset di keuangan yang sampelnya itu mengeluarkan perusahaan finansial, khususnya perbankan. Misal semua perusahaan publik kecuali perusahaan perbankan, biasanya akan kalian banyak temui hal seperti itu. Nah, jawabannya, kenapa seperti itu? Karena perusahaan finansial, terutama perbankan, itu memiliki struktur hutang yang berbeda daripada perusahaan-perusahaan lain, di mana perusahaan perbankan itu pasti hutangnya besar. Ya karena sumber uangnya perbankan itu dari hutang. Ya. Pada saat kalian semua itu nabung di bank, itu akan menjadi hutang, akan menjadi leverage. Itu menjadi leverage. Jadi pada saat kalian membandingkan leverage perbankan dengan perusahaan manufaktur, itu secara konsep dasar udah nggak tepat duluan, kecuali kalian punya alasan, tapi alasannya belum saya temukan tadi. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di hipotesis kalian, leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan perbankan. Diukur pakai DAR, diukur pakai DER, kemudian ada ROA-ROE terhadap kinerja. Ya, yang pertama, bagaimana ceritanya leverage itu berpengaruh positif terhadap sesuatu. Dan leverage-nya kan diukur pakai utang. Nah, kalau hutang itu misal DER berpengaruh positif terhadap kinerja, artinya apa? Iya, semakin besar DER, kinerja akan semakin baik. Kalau kalian saya kasih hutang yang tidak terbatas, gimana? Apakah kinerja kalian juga semakin baik? Nah, kan di teori struktur modal itu kan ada yang namanya trade-off teori, bahwa hutang itu memang akan memberikan manfaat, tapi kalau hutangnya kebanyakan, bukan manfaat yang diperoleh, tapi masalah. Ya. Nah, kalau bunyinya hipotesis kalian itu adalah H1, H2, DER atau DER itu berpengaruh positif, artinya hutang ini nggak ada batasnya. Hutang ini artinya semakin banyak hutang, semakin baik. Kalau hipotesis kalian bunyinya DER atau DER berpengaruh positif terhadap kinerja. Berarti kalau gitu supaya kinerja kita naik, hutangnya kita tambah terus saja, kita hutang terus saja. Nah, itu nggak masuk logikanya. Ya. Karena semakin banyak hutang, ya bukan kinerja yang diperoleh, tapi resiko kebangkrutan. Ya. Resiko kebangkrutan. Jadi hipotesis yang berbunyi leverage semakin tinggi itu semakin baik, itu jelas nggak benar, ya. Jelas nggak tepat. Nanti silahkan diperbaiki hipotesisnya, karena kalau kalian ngomongnya leverage itu berpengaruh positif terhadap apapun, nggak cuma kinerja ya, itu nggak tepat. Menurut trade-off teori itu leverage itu sifatnya non-linear, jadi tidak selalu positif. Kalau bunyinya berpengaruh positif, artinya hubungan ini kan linear. Nah, menurut trade-off teori, leverage itu pengaruhnya, dampaknya itu non-linear. Di fase-fase awal dia akan memberikan dampak positif,
Tapi kalau leverage-nya semakin banyak, dia akan memberikan dampak negatif gitu. Jadi nggak mungkin pengaruhnya itu positif atau linear. Kalau dibilang misal berarti leverage apakah berpengaruh negatif, Pak, itu juga nggak tepat. Karena kalau negatif itu juga linear. Karena di satu sisi hutang itu bisa memberikan dampak positif. Tapi ya kalau kebanyakan jadi masalah. Jadi H1, H2 ini nggak tepat menurut saya. Kemudian H3 dan H4. ROA dan ROE terhadap kinerja. Nah, kalau ROA dan ROE terhadap kinerja, ROA dan ROE ini mewakili variabel apa? ROA dan ROE mewakili variabel apa? ROA dan ROE ini kan proksi ya. Nah, dia mewakili variabel apa? Untuk mengukur variabel apa? Langsung saya jawab ya, kelamaan nunggu. ROA dan ROE itu ya mewakili variabel kinerja. Kinerja perusahaan itu kurangnya profitabilitas biasanya. Nah, kalau di sini ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap kinerja, berarti ini yang salah apanya? Itu apakah kalian salah menerjemahkan maksud kinerja itu apa? Gitu kan? Itu nggak tepat kalau ROA dan ROE berpengaruh positif pada kinerja, karena ROA dan ROE itu proksi dari kinerja. Kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan apa? Profitabilitas. Proksi profitabilitas apa? ROA dan ROE. Ya. Kemudian untuk mengkonfirmasi pertanyaan saya cek kan, kinerja ini diukurnya pakai apa? Variable dependent dalam artikel kalian diukurnya pakai apa? Ternyata di tabel 2, variable dependent itu diukurnya pakai Tobin skew. Ya. Padahal, nah Tobin skew itu bukan kinerja. Tobin skew itu ukuran nilai perusahaan. Ya. Digunakan untuk mengukur nilai dari perusahaan. Jadi mana yang mau dipakai? Ini pertanyaannya buat kelompok 8. Ya. Tetap menggunakan kinerja, tapi Tobin skew-nya yang diganti salah. Atau tetap menggunakan Tobin skew, tapi hipotesisnya berarti dirubah. Hipotesis plus argumennya harus dirubah. Karena hipotesis yang dibuat itu dibuat untuk menjelaskan hubungan antara leverage dengan kinerja, bukan terhadap nilai perusahaan. Nah, kinerja dan nilai itu dua hal yang berbeda. Itu untuk H3 dan H4. Nah, yang H1, H2 jangan lupa bahwa berpengaruh positif itu nggak tepat. Ya. Berpengaruh positif itu nggak tepat. Kalau leverage berpengaruh positif, ya saya hutang aja. Ya. Semua orang mending berhutang sebanyak-banyaknya kalau leverage itu berpengaruh positif. Nyatanya bank aja kan punya batasan pada saat mau memberikan hutang kepada orang. Kenapa? Karena bank kan tahu kalau orang ini dikasih hutang sebanyak-banyaknya, ada potensi nggak bisa mengembalikan hutangnya. Ya, berarti hutang ini nggak selalu berdampak positif dong. Gitu. Itu ya, itu masukan dari saya. Ini juga gimana ya, daftar pustakanya cuma 4 ini. Terus nulis daftar pustaka juga masih ada gelar, nama lengkap. Ini kan juga udah saya bilang berkali-kali bahwa penulisan daftar pustaka itu penulisan penelitian terdahulu, citasi itu cuma nama belakang dan tahun, yang nggak pakai embel-embel gelar dan lain-lain. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini nanti yang saya sampaikan tadi silahkan diperbaiki ya. Nanti waktu UAS dikumpulkan saya cek lagi. Kalau nggak ada perubahan ya nilainya juga nggak berubah gitu. Ini masih banyak typo juga.
Tadi PowerPoint-nya aja juga salah kalian nulis. Masa manajemen keuangan tahun 2017 itu kalian punya siapa bikinnya? Tadi sengaja saya diemin. Itu PowerPoint-nya siapa 2017 itu? Itu ya, udah cukup untuk kelompok 8 kita akhiri. Terima kasih.